Oke, jadi dinasti yang pertama yaitu dinasti Thohiriyah. Nah, dinasti ini didirikan oleh Thohir ibnu Husain. Nah, beliau ini dulunya merupakan jenderal dari pasukannya Al-Ma'mun. Nah, pada saat peperangan Al-Ma'mun melawan Al-Amin, singkat cerita Al-Ma'mun memenangkan peperangan dan menguasai pemerintahan Abbasiyah. Nah, dikarenakan Thohir ini tadi membantu dalam peperangan, dia diberikan kekuasaan di wilayah Khurasan dan menjadi gubernur di sana. Setelah Thohir mendapatkan kekuasaan di Khurasan, beliau memutuskan hubungan dengan pemerintahan Abbasiyah dan mendirikan dinasti Thohiriyah. Nah, singkat cerita, beliau kemudian wafat dan digantikan oleh putranya yaitu Tolhah ibnu Thohir. Nah, akan tetapi pemerintahan Tolhah ibnu Thohir tadi tidak begitu lama, terus digantikan lagi oleh saudaranya yaitu Abdullah ibnu Thohir. Kehancuran dan kemunduran dinasti Thohiriyah itu pada saat pemerintahannya Abdullah, yaitu karena beliau lebih mendukung ke Ali bin Abi Thalib. Nah, beliau itu lebih ke aliran Syiah. Oleh karena itu, pemerintahan Abbasiyah yang cenderung Sunni melepas hubungan dengan dinasti Thohiriyah. Nah, itu menjadikan awal dari kemundurannya. Lalu kehancurannya itu dikarenakan pemerintahan Abbasiyah mengambil kembali wilayah yang diberikan oleh pemerintahan Abbasiyah kepada Abdullah tadi, seperti Mesir, Suriah, dan Jazirah. Nah, itu awal mula kehancuran dinasti Thohiriyah. Selanjutnya yaitu dinasti Safariyah. Nah, dinasti ini didirikan oleh Ya'qub ibnu Laits As-Safar. Nama As-Safar di sini yaitu yang berarti beliau adalah seorang ahli tembaga. Beliau sebelum mendirikan dinasti Safariyah, beliau merupakan pekerja yang ahli di bidang tembaga. Nah, kemudian karena pekerjaannya yang kurang menguntungkan, beliau berganti profesi menjadi perampok. Akan tetapi beliau merampok hanya kepada orang kaya. Nah, tapi beliau ini juga merampok secara sopan dan berani. Karena itu pemerintahan Sistan pada saat itu percaya padanya dan memberikan wewenang kepadanya menjadi jenderal di pasukannya. Nah, singkat cerita, masyarakat Sistan pada saat itu percaya kepadanya dan mengangkat beliau menjadi raja untuk menggantikan raja sebelumnya. Dikarenakan pengangkatan Ya'qub ibnu Laits menjadi raja Sistan pada saat itu, pemerintahan Baghdad menjadi terancam. Nah, singkat cerita, pemerintahan dinasti Safariyah diganti menjadi saudaranya yaitu Amr ibnu Laits. Beliau merupakan saudara dari Ya'qub ibnu Laits. Nah, beliau ini memerintah secara harmonis. Oleh karena itu, pemerintahan Abbasiyah menjadi percaya kepadanya dan menjalin hubungan kerjasama. Nah, akan tetapi beliau Amr ibnu Laits ini berambisi untuk menguasai wilayah Transonia. Nah, yang pada saat itu merupakan wilayah kekuasaannya dinasti Samaniyah. Nah, singkat cerita, mulai berperang antara dinasti Safariyah dengan dinasti Samaniyah untuk memperebutkan wilayah Transonia. Akan tetapi dinasti Safariyah itu mengalami kekalahan dan itu merupakan kehancuran dari dinasti Safariyah. Dinasti yang selanjutnya yaitu dinasti Samaniyah. Dinasti ini didirikan oleh Nasr ibnu Hamad. Dinasti Samaniyah ini berpusat di wilayah Bukhara dan Transonia. Nah, nama dari Samaniyah ini dinisbatkan kepada kakeknya yaitu Saman Gundad. Nah, beliau ini merupakan orang yang sudah bergabung dari dinasti Utsmaniyah. Pada saat peperangan antara Nasr dengan saudaranya yaitu Ismail, Nasr ini memenangkan peperangan dan pihak Ismail harus membayarkan upeti sebesar 15.000 dinar. Nah, kemudian setelah peperangan itu Ismail memulai peperangan lagi dan memenangkannya. Akibatnya Nasr harus turun dari
jabatannya sebagai pemerintah. Nah, kemudian pada saat pemerintahannya Ismail, dinasti Samaniyah ini menjadi dinasti yang kuat hingga menyaingi Baghdad. Kemunduran dan kehancuran dinasti ini yaitu ada beberapa faktor, di antara lain karena masalah internal, yaitu pada saat pergantian pemimpin itu ada yang kurang berpengalaman dan kurang kompeten, akibatnya dinasti menjadi hancur. Lalu kemudian ada pemberontakan di wilayah-wilayah kecil pada saat pemerintahan dinasti Samaniyah. Nah, itu mengakibatkan kehancuran dan kemunduran dinasti Samaniyah. Dinasti yang keempat yaitu dinasti Buwayhid. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya dinasti Buwayhid. Nah, dinasti Buwayhid ini termasuk dari golongan Syiah yang muncul pada permulaan abad ke-10 atau tepatnya pada tahun 933 Masehi di bagian barat laut Iran. Nah, dinasti ini dibangun oleh 3 bersaudara yang berhasil berkuasa secara berdampingan. Mereka adalah Ali bin Buwayhid yang berkuasa di Isfahan, lalu Hasan bin Buwayhid yang menguasai Rai dan Jabal di wilayah Iran, dan Ahmad bin Buwayhid yaitu dari yang termuda, dia berada di Khuzestan dan Al-Ahwas yang berbatasan dengan daerah di sebelah timur Basra dan Wasit. Nah, selama itu mereka itu giat sekali menyebarkan Syiah di kalangan penduduk setempat dan mendapat dukungan dari bangsa Iran. Lalu ketika kekuatan mereka bertambah besar dan kemunduran yang dialami Daulah Abbasiyah, masyarakat di daerah sana itu sepenuhnya dikendalikan dan percaya oleh Bani Buwayhid. Lalu pada tahun 945 Masehi, pengangkatan Ahmad bin Buwayhid oleh Khalifah Al-Mustaqfi sebagai Amir Al-Umara dengan gelar kehormatan Mu'izz al-Daulah mengawali fase eksistensi dinasti Buwayhid dari bangsa Persia Syiah di pemerintahan Abbasiyah. Lalu Ahmad bin Buwayhid ini meminta penyebutan namanya di khutbah Jumat dan menyantumkan namanya dalam kepingan mata uang. Selanjutnya, puncak kejayaan Buwayhid ini terjadi pada masa Adud al-Daulah yang dia itu berhasil mempersatukan beberapa kerajaan kecil di Persia dan Irak, sehingga pada saat itu terbentuklah suatu negara besar menyerupai imperium. Nah, dia juga menikahi putri Khalifah Al-Ta'i dan juga menikahkan putrinya kepada Khalifah agar keturunan-keturunannya bisa meneruskan kekuasaannya. Nah, selanjutnya keruntuhan dinasti ini disebabkan oleh perpecahan internal antara putra Adud, Baha Syaraf dan Samsan al-Daulah yang berperang dalam perebutan kekuasaan. Nah, dan hal ini juga didukung para anggota keluarga kerajaan. Selain itu, kecenderungan ideologi Syiah yang melekat pada Buwayhid juga dibenci oleh orang-orang di Baghdad yang beraliran Sunni, sehingga pada tahun 1055 Masehi mereka digantikan oleh Seljuk ketika Tugril B memasuki Baghdad. Lalu Al-Malik Ar-Rahim yang merupakan khalifah terakhir dinasti Buwayhid berakhir di penjara. Nah, selanjutnya dinasti yang kelima yaitu ada dinasti Ghaznawiyah. Nah, dinasti Ghaznawiyah ini merupakan dinasti pertama bangsa Turki di daerah timur Baghdad. Nah, pada awalnya sejarah pendirinya itu ada seorang pengembara yang mendapatkan kekuatan secara berangsur-angsur di bawah dinasti Samaniyah. Salah satu sosok pengembara yang sekaligus budak Turki yang disukai ini, dia itu mendapatkan tempat di dalam keluarga penguasa dinasti Samaniyah pada saat itu. Nah, dia itu bernama
Alptigin. Nah, awalnya dia itu diangkat sebagai seorang hajib atau pengawal. Lalu karena kesetiaan dan karirnya dalam menjalankan tugas semakin bagus, dia diangkat menjadi kepala hajib. Lalu pada puncaknya dia diangkat menjadi amir di wilayah Khurasan pada tahun 961 Masehi. Selanjutnya akan tetapi hal tersebut tidak disukai oleh penguasa Samaniyah pada saat itu, sehingga pada tahun 962 Masehi dia pergi menuju daerah perbatasan di timur dan merebut Ghaznah dari penguasa lokal yang kemudian dia mendirikan kerajaannya sendiri dan berkembang menjadi dinasti Ghaznawi dengan wilayah di Afghanistan sampai Punjab. Nah, tetapi pendiri dinasti Ghaznawiyah yang sebenarnya itu adalah Sabaktekin yang juga merupakan seorang budak dan menantu dari Alptigin dengan sekitar 16 sultan dari keturunannya langsung. Nah, pada masanya dia berhasil memperluas kekuasaan hingga meliputi wilayah Peshawar yaitu di India dan juga Khurasan di Persia. Nah, puncak kejayaan dinasti ini itu terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Mahmud dari Ghazni yang memerintah dari tahun 998 Masehi sampai 1030 Masehi. Nah, beliau memperluas wilayah kekuasaan secara signifikan, termasuk penaklukan di India Utara dan penguatan wilayah di Persia dan Transoxiana. Nah, kekuatan Ghaznawi itu tidak ditopang dengan kekuatan militer yang kuat. Lalu pada saat wafatnya Mahmud bin Sabaktekin, wilayah-wilayah sekitarnya berangsur memerdekakan diri dari ibu kotanya dan mulai bermunculan kekuasaan kecil baru. Di antaranya ada dinasti Muslim independen di wilayah India, di utara dan juga barat, yaitu terdapat dinasti Han dari Turkistan dan dinasti Seljuk dari Persia. Dan di tengah juga ada dinasti Wuriyah dari Afghanistan yang memberontak pada tahun 1186 Masehi dan menghancurkan pengaruh Ghaznawi di Lahore. Jadi itu tadi kemundurannya karena pada dinasti Ghaznawiyah ini sendiri, masing-masing dari mereka itu memisahkan diri menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dinasti yang keenam adalah dinasti Seljuk. Seljuk bermula dari suku Oghuz, bangsa Turki yang berpindah ke wilayah Transoxiana di bawah pimpinan cucu Seljuk yang bernama Turgilbek. Nah, mereka bergerak cepat merebut kota-kota penting seperti Naisabur. Kemudian pada tahun 1037, akhirnya mereka resmi menjadi kekuatan baru di dunia Islam. Puncak kejayaan mereka terjadi ketika Turgilbek memasuki Baghdad pada tahun 1055 Masehi. Kedatangannya mengakhiri dominasi Buwayhi yang Syiah dan mengembalikan Baghdad ke tangan kekuatan Sunni. Nah, dari sinilah Seljuk menjadi pelindung politik bagi para khalifah Abbasiyah dan dijuluki sebagai penegak Sunni di Baghdad. Kemudian, kontribusi dinasti Seljuk. Seljuk bukan hanya kuat di medan perang. Mereka membangun struktur-struktur pemerintahan modern, memperkuat pendidikan, dan mendirikan madrasah nizamiyah melalui tokoh Nizam al-Mulk. Pada masa ini, Baghdad kembali menjadi pusat ilmu pengetahuan. Kemudian kemunduran dinasti Seljuk. Nah, mereka itu tadi kan kuat dalam militer. Hal ini justru menjadi bumerang bagi dinasti ini, karena para amir daerah semakin kuat dan mulai bertindak sendiri. Kemudian mulai muncullah itu negara-negara kecil pecahan dari dinasti Seljuk. Dan akhirnya dinasti Seljuk Persia runtuh pada 1157 Masehi meski cabangnya seperti Seljuk Rum bertahan lebih lama. Dinasti yang ketujuh adalah dinasti Khwarizmi. Nah, setelah Seljuk melemah, muncullah kekuatan baru yang bernama dinasti Khwarizmi.
Pendiri awalnya adalah Anustiyin, seorang budak yang diangkat menjadi gubernur Khwarizmi oleh Sultan Malik Syah. Lalu putranya Atsis memperluas wilayah hingga berani merebut Khorasan ketika Seljuk sibuk menghadapi Korohitai. Masa keemasan dinasti ini ketika dipimpin oleh Tekis dan putranya Alauddin Muhammad. Khwarizmi menjadi kekuatan terbesar di Persia dan Asia Tengah. Mereka menguasai wilayah luas dan tidak lagi tunduk pada Seljuk yang sudah melemah. Kemudian kejatuhan dinasti Khwarizmi. Kejayaan dinasti ini tidak berlangsung lama ketika Genghis Khan mengirim rombongan pedagang untuk membuka hubungan dagang. Alauddin Muhammad menolak dan membunuh para utusan itu. Keputusan itulah yang menghancurkan dinasti Khwarizmi. Mongol datang seperti badai. Samarkand, Bukhara, dan kota-kota lainnya semua jatuh dalam kehancuran besar. Pahlawan terakhir Khwarizmi, Jalaluddin Maanggoberdi, berjuang sampai titik darah penghabisan. Namun, akhirnya gugur pada tahun 1231 Masehi. Dengan wafatnya pahlawan terakhir ini, berakhirlah sudah dinasti Khwarizmi.